Mendiang pemimpin umat Katolik dunia sekaligus pemimpin negara Vatikan Paus Fransiskus akan dimakamkan pada Sabtu 26 April pukul 10 pagi waktu setempat. Jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari lapangan Santa Marta hingga ke lapangan Basilika Santo Petrus sebagai bagian dari prosesi pemakaman. Pada momentum itu, warga dapat memberikan penghormatan terakhirnya kepada Paus Fransiskus sebelum dimakamkan di dalam Basilika Santo Petrus. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut terkait rencana pemakaman Paus Fransiskus, sudah bersama kami Romo Laurensius Sutadi, Vikaris Jenderal Keuskupan Ketapang. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Baik, Romo, boleh dijelaskan saat ini posisi jenazah Paus Fransiskus itu di mana dan bagaimana prosesnya sebelum pemakaman nanti pada Sabtu 26 April rencananya ya, Romo? Ya, tentang pemakaman Paus ini, Vatikan mengikuti buku pedoman pemakaman Paus, ritus pemakaman Paus. Jadi yang terjadi tadi seperti yang telah dilihatkan, ada penyegelan. Tapi sebelumnya jenazah Paus itu dimasukkan ke dalam peti jenazah yang sederhana, berjubah putih, berpakaian merah, dan ditempatkan dalam kapel di domus atau rumah Santa Marta itu. Ada di sana. Kemudian besok pagi, hari Rabu itu, waktu Italia tentu saja akan dibawa ke Basilika Santo Petrus. Dengan tentu saja dengan diiringi dengan lagu litani kepada para kudus, artinya meminta doa kepada para kudus agar Paus diterima di sisi Allah yang Maha Rahim. Nah, itu dalam perarakan itu dari tempat dia tinggal, kapel tempat dia tinggal di Domus Santa Marta itu, rumah Santa Marta itu, ke Basilika Santo Petrus. Nah, di Basilika Santo Petrus itu peti jenazah diletakkan di sana sampai dengan nanti upacara atau ibadat pemakamannya yang akan terjadi pada direncanakan hari Sabtu. Sabtu ya. Selama Rabu, Kamis, dan Jumat ini diberi kesempatan kepada umat untuk memberi penghormatan, berterima kasih, dan juga mendoakan Sri Paus. Nah, itu yang akan terjadi ya. Berarti persemayaman ini akan dibuka untuk umum sehingga umat yang memberikan penghormatan itu bisa langsung datang, dan biasanya ada pengaturan khusus untuk umat yang ingin memberikan penghormatan ini, Romo ya? Ya, ini terbuka untuk umum. Hanya di sana pasti ada ya katakan saja pejabat Vatikan atau yang mengatur untuk masuk ke Basilika Santo Petrus itu, sehingga bisa masuk satu persatu, antri, lalu bisa melihat jenazah Paus untuk terakhir kalinya. Biasanya sebelumnya ini diletakkan di seperti panggung, seperti panggung gitu, lalu jenazah diletakkan di luar. Cuma Paus Fransiskus mengubah tata ibadat ini. Dia tidak ingin diletakkan di atas panggung yang tinggi lalu tapi langsung ke dalam peti. Ini koreksi kalau saya salah, Romo. Berarti sekarang ini memasuki periode interregnum ya, betul ya? Interregnum itu waktu antara meninggalnya seorang paus dan juga pemilihan pemimpin baru dimulai, begitu kira-kira ya. Nah, bisa dijelaskan periode ini apa yang dimaknai sebetulnya oleh umat Katolik biasanya? Ya, kalau lihat katanya inter itu antar, regnum kerajaan, itu berarti antara paus yang lama dengan terpilihnya paus yang baru. Nah, itu, dan selama paus belum terpilih, roda Vatikan ini dijalankan oleh tadi yang disebut Carmelengo ya. Itu. Artinya
sebenarnya pemimpin rumah tangga Vatikan. Hanya kalau perlu persetujuan harus ke kolegio atau para kardinal. Para kardinal. Hanya yang sehari-hari yang melaksanakan Kamerlengo. Kamerlengo. Nah, ya, sebelum pemakaman nanti Romo, itu ya, apakah biasanya akan ada upacara khusus di Basilika Santo Petrus? Jika memang ada, bisa Anda jelaskan prosesi seperti apa yang biasanya atau upacara khusus seperti apa yang biasanya dilaksanakan? Ya, tentu saja upacara pemakamannya seperti Paus sendiri menginginkan agar pemakamannya itu dilaksanakan dengan dari satu pihak dengan ada rasa dignity-nya, kewibawaannya, tapi juga dia ingin dimakamkan seperti orang Kristiani biasa. Oleh karena itu pasti upacaranya ya sama seperti orang Katolik biasanya dimakamkan. Atau upacara pemakaman di gereja itu ada ekaristinya, dan kemudian ada pemercikan jenazah, pendupaannya, itu biasanya begitu. Lalu, pasti ada litaninya juga, tapi kemudian Paus Fransiskus ini tidak ingin dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Kabarnya di Gereja Santa Maria Maggiore ya? Ya, nanti lalu dibawa ke sana karena di sana ada devosi atau kebaktian kepada Maria pelindung rakyat Roma. Dia punya kebaktian yang besar kepada perawan Maria pelindung rakyat Roma itu. Setiap mau bepergian ke luar negeri pasti dia meminta doa dari Maria pelindung rakyat Roma itu. Oleh karena dia merasa dekat dengan Maria pelindung rakyat Roma itu, lalu ia ingin dimakamkan di sana. Jadi nanti ada perarakan jenazahnya dibawa dari Basilika Santo Petrus ke Maria Maggiore itu. Maria yang agung itu. Terakhir Romo, jika saya ingin menanyakan soal pemilihan paus yang baru, mekanismenya mungkin bisa Anda jelaskan juga. Kalau kemarin saya menerima informasi katanya 15 hari ya setelah kepergian Paus Fransiskus baru akan dilaksanakan prosesi konklav itu. Nah, itu bisa dijelaskan 15 hari ini ada ketentuannya atau bagaimana? Biasanya setelah pemakaman itu ada yang namanya Noventiales, artinya ada 9 hari untuk mendoakan Paus Fransiskus. Baru kemudian ada yang namanya konklav atau pemilihan paus baru. Yang memilih itu adalah para kardinal. Para kardinal, kecuali yang kardinal 80 tahun ke atas ikut memilih, tetapi tidak punya hak untuk dipilih lagi. Nanti kalau harus ada suaranya harus mencapai 2/3 dari jumlah pemilihnya itu kardinal pemilih. Nanti kalau belum sampai 2/3 umat tahu bahwa belum terpilih itu ada asap hitam keluar dari cerobong Kapel Sistina itu. Nanti kalau sudah mencapai 2/3 suaranya, lalu ada asap putih ya. Itu artinya sudah terpilih gitu ya. Sudah terpilih. Dan langsung akan inaugurasinya, pelantikan dan inaugurasinya. Nah, itu berarti tadi periode interregnumnya berakhir. Baik.